Biarlah kiranya Roh-Mu bekerja, memberi kami hikmat pengertian. Tolong kami Bapa, Roh-Mu yang kudus hari ini memberikan jamah hati kami, memberikan kepada kami penguatan-penguatan. Tuhan tolong kami, hamba-Mu yang berbicara menyampaikan pesan firman. Kau menguduskan dan memakai hamba-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Amin. Selamat pagi, Shalom. Hari ini kita akan belajar lagi, saudara-saudara, dalam ibadah kita pada hari ini, bagaimana tentang tema-tema kita masih bicara tentang menghasilkan buah. Supaya kita tidak menjadi orang Kristen yang mandul rohani. Menghasilkan buah, kita lihat hari ini sebagai sebuah bukti bahwa Anda adalah murid Kristus. Kita lihat firman Tuhan hari ini, bukti bahwa Anda benar-benar murid Kristus. Apa yang menjadi bukti benar-benar murid Kristus? Yohanes pasal 15. Kita lihat bersama-sama pada hari ini. Perhatikan baik-baik ayat yang ke-8. Yohanes pasal 15 ayat yang ke-8. Sudah dapat semua? Kita baca bersama-sama. 2, 3 ya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Saudara-saudara, semua penafsir Alkitab sepakat bahwa Yohanes 15 ini adalah percakapan Yesus dengan murid-muridnya pada perjamuan malam terakhir sebelum dia nantinya ditangkap dan akan disalibkan. Di dalam perjamuan malam terakhir percakapan itu, Tuhan menyampaikan beberapa hal penting sekali. Di dalam kesedihannya tentunya karena dia akan meninggalkan murid-muridnya. Dan ada sebuah pesan yang penting ini, yaitu sebagai pesan terakhir bahwa mereka sungguh-sungguh menjadi murid Tuhan. Menjadi sebuah bukti mereka benar murid Tuhan adalah hal ini, jika kamu berbuat banyak. Dan kemudian pada ayat selanjutnya bicara tentang perintah supaya saling mengasihi. Mengapa diprediksi, saudara-saudaraku, perintah itu kemungkinan besar kalau waktu Yesus disalibkan, maka murid-muridnya ini akan berpencar, akan bisa lari dengan satu dengan yang lain, tidak lagi dalam satu kesatuan. Sehingga Yesus berkata mereka semuanya harus tinggal di dalam kasih Tuhan. Pada ayat yang ke-9 dikatakan, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu, tinggallah dalam kasihku itu. Sekali lagi ada percakapan terakhir dalam perjamuan itu, perjamuan terakhir itu, dan itu menjadi sangat penting. Dan hari ini kita mau melihat bagaimana kita menjadi murid-murid Tuhan yang sesungguhnya. Murid-murid Kristus menjadi sebuah bukti. Ternyata dia harus menjadi seorang yang berbuah banyak. Berbuah banyak itu sekali lagi adalah standar penting Anda benar murid Tuhan atau tidak. Ada banyak orang di dalam gereja, saudara-saudaraku, dia tidak menjadi murid. Walaupun pada arti kata dari murid itu ada artinya bahwa kita siap untuk belajar. Murid siap untuk diajar. Disciple, murid, maka muncul kata disiplin. Dalam arti bahwa kita memang belajar untuk mendisiplinkan diri. Tapi saya mau beritahu, endingnya atau goalnya Anda menjadi murid itu adalah berbuah banyak. Maka
Maka saya perhatikan di banyak gereja. Dan saya berharap juga kita di gereja ini belajar dari semua itu. Saya juga lihat di dalam gereja kita ini. Ada banyak orang yang hanya duduk diam tenang tapi tidak menghasilkan buah. Lalu berpikir bahwa dia adalah murid Tuhan. Dari mana buktinya? Ya karena dia sudah ikut kelas pengajaran. Dia pikir ya saya sudah murid Tuhan. Ya engkau murid Tuhan tapi pembuktian yang sesungguhnya bukan berapa banyak pengetahuan yang kau sudah tahu. Bukan itu. Bukan berapa banyak yang kau sudah mengerti kebenaran. Bukan itu. Itu prosesnya, proses sedang berjalan dalam dirimu. Tapi pembuktian yang sesungguhnya adalah kau berbuah banyak. Nah ini yang seringkali tidak dimengerti oleh umat Tuhan. Sekali lagi pada minggu yang lalu saya sudah sampaikan pengertian tentang buah. Buah itu ada buah pertobatan. Ada buah roh. Ada buah jiwa-jiwa. Berbuah banyak. Dan kalau kita baca pada pasal 15, masih tetap pasal 15, Anda bisa melihat bagaimana Tuhan berkata, bukankah Tuhan berkata kepada kita bahwa kita harusnya menjadi orang yang pergi. Ayat yang ke-16. Minggu yang lalu saya sudah sampaikan itu. Bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi. Menghasilkan buah dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Saudara-saudara, jadi rupa-rupanya. Kalau minggu yang lalu saya beritahu, salah satu syarat penting doa Anda dijawab oleh Tuhan adalah Anda berbuah yang tetap. Nah, hari ini saya beritahu kepada saudara, bahwa Anda berbuah banyak itu adalah pembuktian bahwa Anda dan saya adalah murid Kristus yang sesungguhnya. Anda mengerti maksudnya? Demikianlah dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. Kata dipermuliakan ayat yang ke-8. Yohanes 15 ayat yang ke-8. Bagaimana dipermuliakan? Kalau kamu berbuah banyak. Selanjutnya berbuah banyak itu juga artinya mempermuliakan Bapa. Jadi berbuah banyak tadi sebagai sebuah bukti bahwa Anda murid Kristus. Tapi juga berbuah banyak itu artinya Anda mempermuliakan Bapa. Jadi bukan hanya nyanyi-nyanyi begini, angkat tangan lalu haleluya. Anda mempermuliakan Tuhan. Bukan hanya itu ya. Baikkah itu? Baik. Tapi ketika Anda berbuah banyak, itu mempermuliakan Bapa. Arti ingat baik, tidak mesti kau harus di sini berdiri, bermain musik, melayani di atas mimbar. Itu artinya engkau mempermuliakan Tuhan. Tidak. Dengan kau keluar dan pergi menghasilkan buah, engkau sedang mempermuliakan Bapa. Nangkep arti hari ini? Mengerti saudara-saudaraku? Penting sekali. Jadi waktu kita belajar firman, waktu kita ikut kelas-kelas pengajaran, waktu kita ikut melayani dalam arti kata di dalam ruang lingkup gereja, semua itu ya, tapi pembuktiannya dalam proses itu berbuah banyaklah Anda. Salah satu yang terpenting yang hari-hari ini yang harus kita jangkau adalah orang-orang yang belum diselamatkan. Itu buah tetap kita kalau kita bawa mereka ke Tuhan. Siapakah itu? Saudaramu, tetanggamu, adik abang kakakmu, orang tuamu, itu siapa saja. Dan saudara-saudara, ini harus menjadi sebuah tekad yang Tuhan sudah gariskan kepada kita, umat Tuhan yang percaya. Dalam perjamuan terakhir itu, dalam percakapan itu, saya percaya Yesus menyampaikannya dengan begitu sungguh-sungguh sekali. Dan berharap betul murid-muridnya itu memperhatikan betul apa yang disampaikannya. Karena setelah itu dia akan menderita. Murid-muridnya akan kacau, kocar kacir.
Dan kita tahu memang iya seperti itu. Tapi Tuhan berkata, kamu harus berbuah banyak. Nah sekarang bagaimanakah supaya kita berbuah banyak? Ada sebuah pertanyaan penting. Bagaimanakah kita berbuah banyak? Supaya kita menjadi orang yang berbuah banyak, mari kita lihat ayat yang pertama. Akulah pokok anggur yang benar. Perhatikan baik-baik. Akulah pokok anggur yang benar. Berarti ada yang tidak benar. Dengar saya baik-baik. Berarti ada yang tidak benar. Apa maksudnya pokok anggur yang benar? Terus ada yang tidak benar pasti. Dalam konteks perjanjian lama ternyata. Ini harus dimengerti. Ini penting sekali. Mungkin kita tidak sadari atau tidak kita lihat, kita cek. Ternyata saudara-saudara bahwa pada perjanjian lama orang Israel itu diumpamakan lambangnya itu, lambang Israel itu adalah pokok anggur di perjanjian lama. Tapi pokok anggur yang bagaimana? Pokok anggur yang buahnya masam. Sebagai contoh, mari kita lihat Yesaya 5 ayat yang kedua. Nanti kita kembali lagi ya. Yesaya pasal yang ke-5 ayat 1 dan 2. Aku hendak menyanyikan nyanyian tentang kekasihku. Nyanyian kekasihku tentang kebun anggurnya. Kekasihku itu mempunyai kebun anggur di lereng bukit yang subur. Ia mencangkulnya dan membuah dengan batu-batunya. Menanaminya dengan pokok anggur pilihan. Ia mendirikan sebuah menara jaga di tengah-tengahnya dan menggali lubang tempat memeras anggur. Lalu dinantinya supaya kebun itu menghasilkan buah anggur yang baik. Tetapi yang dihasilkannya ialah pohon buah anggur yang masam. Perhatikan selanjutnya. Maka sekarang hai penduduk Yerusalem. Nah, dia berikan simbol itu. Orang Yehuda, adililah antara aku dan kebun anggurku itu. Apatah lagi yang harus diperbuat untuk kebun anggurku itu yang belum kuperbuat kepadanya? Aku menanti supaya dihasilkannya buah anggur yang baik. Mengapa yang dihasilkannya hanya buah anggur yang masam? Saudara-saudara, orang Israel itu diibaratkan pokok anggur. Itu sebabnya dia mengatakan bahwa akulah pokok anggur yang benar. Haleluya. Amin saudara-saudara. Apa? Coba perhatikan lagi, kita kembali lagi ya. Coba kita perhatikan lagi kembali Yohanes pasal yang ke-15 tadi. Akulah. Jadi bukan lagi orang Israel. Dan bapakkulah pengusahanya. Jadi kebun anggur itu Yesus, pengusahanya Bapa. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Jadi ada ranting, ada pohon, ada pengusaha. Ayat yang keempat. Tinggallah dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, dan demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Lah ada ranting, ada buah, ada pohon anggur, ada pengusaha. Pohon anggur itu Yesus, pengusahanya Bapa. Ada ranting. Nah rantingnya ini siapa? Ayat yang kelima menjelaskan. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Berarti kita lah ranting-rantingnya. Tuhan tidak lagi ibaratkan pohon anggur itu adalah orang Israel karena buahnya masam, gak terpakai. Gak bisa diandalkan lagi, tidak bisa diharapkan orang Israel. Bangsa Yahudi tidak bisa lagi karena buahnya masam selalu. Tidak pernah menghasilkan buah yang baik.
Orang Yahudi yang buahnya masam itu. Itulah yang selalu menghasilkan berbagai aturan. Tetapi sebenarnya mereka penuh dengan kemunafikan. Tidak buah yang baik yang dihasilkan. Selalu memberontak kepada Tuhan sejak zaman nenek moyangnya. Pekerjaannya selalu saja ingin sekali menghancurkan orang lain. Kesombongannya luar biasa. Penyembahan berhalanya jalan. Dan kadang-kadang mungkin mereka tidak kelihatan penyembahan berhala. Padahal mereka sudah begitu banyak berhala dalam hidupnya. Apa yang berhala dalam hidupnya? Uang, mamon. Apa yang berhala dalam hidupnya? Yang disebut dengan apa? Supaya dia itu dilihat orang. Kesombongannya begitu luar biasa. Selalu ingin mendapatkan penghargaan orang. Buahnya masam. Yesus bilang, aku sekarang katanya. Pohon anggur yang benar aku. Bapakku pengusahanya. Kamulah sekarang rantingnya. Itu sebabnya ranting harus melekat pada pokok anggur. Supaya dia bisa berbuah. Barang siapa tinggal di dalam aku, ayat yang kelima. Dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Perhatikan baik-baik. Tadi dikatakan inilah sebagai bukti engkau muridku kata Tuhan. Kalau kamu berbuah banyak. Nah bagaimana tuh berbuah banyak? Ayatnya bilang tinggal di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sebab di luar aku kamu gak bisa berbuat apa-apa. Jadi salah satu poin terpenting. Kenapa orang tidak bisa berbuah banyak dalam hidupnya? Jawabannya karena dia berada di luar Tuhan. Atau tidak tinggal melekat, tidak tinggal pada pokok anggur yang benar itu. Sebab di luar itu kamu gak bisa buat apa-apa. Saudara-saudaraku, coba Anda renungkan baik-baik. Berapa banyakkah buah-buah yang Anda sudah hasilkan dalam hidupmu pada hari-hari ini? Bagaimana engkau bisa melihat buah-buah itu berdampak bagi sekelilingmu? Orang bisa mengecap. Ada jiwa-jiwa yang kau menangkan, ada jiwa-jiwa yang kau jangkau, kau doakan, kau kunjungi, lalu kau ajak. Sehingga dia pun menjadi orang yang setia pada Tuhan. Berapa banyak? Lihat kepada dirimu dan kita semua. Kalau tidak berarti engkau tidak berada tinggal dalam Tuhan. Artinya Anda mengandalkan kekuatan diri Anda. Anda mengandalkan hikmat Anda. Anda mengandalkan kemampuan Anda. Barang siapa, ayat yang ke-6 lagi, lanjut. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Sederhana sekali saudara-saudara. Jelas tidak tinggal, ya. Ini ranting, kalau enggak melekat pada pohon, ya pasti dia, jelaslah pasti dia kering. Patah dia jatuh ke bawah kering. Dan kalau ranting yang sudah patah, yang kering pastinya di mana? Ya dikumpulkan sama orang, dimasukkan menjadi kayu api. Kita semua tahu kalau kita yang di kampung pasti kalau menjadi kayu api pasti banyak ranting-ranting di bawah-bawah pohon-pohon itu. Kita ambil untuk kita jadikan kayu api untuk kita masak. Pasti itu demikian. Jadi saudara-saudaraku, demikianlah orang yang tidak melekat pada Tuhan. Tidak tinggal pada pokok anggur. Ayat yang ke-7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku. Nah ini dia. Dan firmanku tinggal di dalam kamu. Waduh. Luar biasa nih. Maka katanya mintalah apa saja yang kamu kehendaki, kamu akan menerimanya. Kembali lagi saat ini adalah satu syarat doa dijawab. Mintalah apa saja. Nah kata apa saja jangan pernah Anda konotasikan sebagai suatu permintaan yang kedaginganmu. Tuhan aku berdoa untuk mobil baru, aku berdoa untuk ini, Tuhan aku berdoa untuk ini. Bukan itu maksudnya. Teks ini harus diambil, dimengerti sesuai dengan konteksnya. Itu dia kalau tafsiran Alkitabnya. Teks
jangan lari dari konteksnya. Teks ini berkata, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, kamu akan menerimanya. Dalam pengertian konteksnya. Apa itu konteksnya? Konteks untuk berbuah banyak. Katakan amin. Itu dia. Jadi maksudnya begini, kalau kamu tinggal di dalam aku, ya kata Tuhan, firman Tuhan itu tinggal di dalam kita, berarti kita mempelajari firman, merenungkan firman. Maka memintalah kepada Tuhan supaya kita berbuah banyak. Jadi kita doa misalnya, minta, Tuhan aku butuh sekolahku Tuhan diselamatkan. Wah itu luar biasa tuh. Aku butuh Tuhan supaya tempat kerjaku dijamah oleh Tuhan hari ini. Orang-orang teman kerja di kantorku ini jamah Tuhan. Itu pasti dijawab Tuhan. Karena itu kerinduan Tuhan, kita berbuah banyak. Amin saudara-saudaraku. Pegang janji Tuhan dalam hidupmu. Tinggal melekat. Tinggal dalam Tuhan ini, apa maksudnya Pak? Ya tinggal. Tinggalnya bagaimana Pak? Ya bagaimana engkau tinggal dalam sebuah rumah? Bagaimana kalau kau tinggal dalam sebuah rumah? Pastilah semua segala sesuatunya dalam hidupmu, pikiran ada di situ kan? Karena kau tinggal di situ. Jadi arahkan pikiran hatimu pada Tuhan saja. Bagaimana Pak? Jadi nggak perlu kita bekerja. Bukan nggak perlu bekerja. Dalam kau bekerja, dalam mengerjakan apapun, taruh di dalam hati dan pikiranmu bahwa semuanya ini bisa aku melakukan segala sesuatu itu karena Tuhan. Amin. Engkau menyembah Tuhan pagi hari, engkau menikmati Tuhan. Luar biasa. Engkau mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Belajar untuk melekat pada Tuhan. Belajar untuk tinggal terus. Jangan terpengaruh oleh situasi, lingkungan, kondisi, keadaan. Tapi arahkan pikiran dan hatimu hanya kepada Tuhan saja. Banyak persoalanmu, iya. Banyak kesusahanmu, iya. Siapa bilang tidak? Selama di dunia ini banyak. Makanya ada sebuah kalimat bijak bahasa Inggris bilang begini. If you have a big problem, don't you say, oh Lord, I have a big problem. Jangan bilang, kalau kau punya masalah besar, jangan kau bilang, Tuhan, aku punya masalah besar. Jangan katanya. But you must say, tapi kau harus berkata, hey problem, I had a big God. Hey masalah, aku punya Tuhan yang besar. Harusnya doamu seperti itu. Kalau mau cara tinggal dalam Tuhan, harus tahu bahwa melekat pikiran hati kita ke Tuhan. Anda pikir saya tidak punya masalah? Hah? Haleluya, puji Tuhan. Semua kita punya masalah. Kan selalu saya bilang, bagaimana supaya tidak punya masalah Pak? Gampang. Gimana caranya? Mati aja kau. Tidak ada masalah. Selama masih hidup di dunia ini, datang terus masalah. Saudara-saudaraku, coba perhatikan lagi. Minta apa saja, itu bicara selalu mengandung sebuah unsur menghasilkan buah. Nah, kalau kau minta mobil baru, gunanya untuk apa coba? Ada yang bilang, iya Pak supaya bisa menjemput jiwa-jiwa. Alah, menjemput jiwa-jiwa mau? Banyak kali ceritamu. Sepeda motormu saja kau datang dari rumah, nggak ada tuh yang kau bonceng jiwa-jiwa. Sepeda motor aja. Ada yang kau bonceng kawanmu. Ku jemput kau ya, kita ibadah ya, ada? Hah? Alah, sepeda motor aja enggak ada, bor-bor lagi mobil. Harusnya kalau kau punya mobil, isi penuh dengan jiwa-jiwa. Halo, isi penuh. Masih kurang belakang, kalau perlu gantung di atas. Pokoknya bagaimana caranya mereka datang ibadah. Itu berbuah banyak. Kan berbuahnya banyak, betul gak? Kalau cuma satu yang masuk, itu yang masuk siapa pula itu? Yang masuk pun cuma siapa? Adikmu. Ya, mobil begitu banyak kosong, yang masuk cuma adikmu. Yang sudah bersuami atau yang sudah berkeluarga, yang masuk cuma apa? Anaknya 2.
cuma 2. Masih muat 3, 4, 5. Kemana? Saudara-saudara, penuhkan mobilmu itu dengan jiwa-jiwa. Berbuah banyaklah engkau. Nah, begitu saya bilang gini, sudah mulai ada yang, saya udah rasa nih. Sudah mulai, gitu. Sudah mulai ada yang melawan-melawan. Kalau enggak bagaimana? Ya juallah mobilmu. Gitu saudara-saudara. Ingat ya, bagaimanapun ceritanya hidup, apapun pekerjaan kita, dimanapun kita tinggal, maksudnya di gang-gang kecil kah, gang kelinci kah, ya kan? Di jalan besar, di pinggir jalan besar sekalipun, semuanya harus berpikir bahwa saya harus menghasilkan buah yang banyak. Amin. Itu sebabnya saya akhiri. Saya nggak panjang lebar lagi. Karena ini bukan teori. Ini harus dipraktekkan. Pulang dari sini, Anda langsung kerjakan. Hari ini coba, sambil kau duduk tenang di sini, bisa kau ambil catatanmu, tuliskan dulu nama orang. Siapa yang mau kau doakan? Nanti kau kunjungilah dia dan kau ajaklah dia. Siapa gitu. Jadi nggak susah kan? Halo, tidak sulit. Sederhana saja, tidak sulit. Tinggal kau tuliskan baik-baik. Siapa yang mau kau ajak? Ya, kalau yang sudah bekerja, tuliskan. Kawan-kawanmu, Inaga Bute, Inaga Uco, siapa? Inaga Yuso, Inaga Yaso. Tuliskan. Dan kau mulai pikirkan, kapan kau bisa kunjungi. Doakan dulu, kunjungi. Nanti kemudian kau bisa ajak ke ibadah. Dan kau bisa bawa ke komsel, sel grup kita. Atau kau bisa kunjungi dulu beberapa kali dengan teman-teman yang lain dalam anggota sel grupmu. Ayo berbuah banyak. Ayo, jangan pernah berhenti untuk berbuah. Karena kalau kau berbuah banyak, itu engkau sedang mempermuliakan Bapa di sorga. Dan pada akhirnya itulah sebagai bukti bahwa engkau menjadi murid Kristus yang sesungguhnya. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita beri tepuk tangan bagi Yesus kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu yang luar biasa, yang mengingatkan kami lagi bahwa sesungguhnya kami harus menjadi orang-orang yang berbuah banyak. Sebab dengan demikianlah kami benar-benar menjadi murid Tuhan. Ingatkanlah firman ini untuk kami semua setiap harinya, supaya kemanapun kami pergi, kami bisa menghasilkan buah. Buah kami itu tetap ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan kami percaya Kau akan menuntun dan menolong kami untuk melakukannya. Haleluya. Amin. Amin. Setiap kita